Wa amma dajjaluh adapun utawi dajjal fa fi sahih Muslim lan mongko iku ing dalam sahih Muslim an Hisham bin Urwah saking sahabat Hisham bin Urwah putranya Urwah radhiyallahu anhu amin qala ngendika sapa Hisham bin Urwah sami'tu Rasulullah sami'tu mendengar sapa ingsun Rasulullah ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gulu ngendika sapa Nabi ma baina khalqi Adam ila sa'ah khalqun akbar minad dajjal ma baina khalqi Adam ma tidak ada itu ing dalam antarane diciptakannya Nabi Adam tidak ada iku antara diciptakannya Nabi Adam ila qiyamis saah maring terjadinya kiamat khalqun utawi makhluk akbaru kang lebih besar minad dajjali sangking dajjal. Penjelasannya mulai dari diciptakannya Nabi Adam sampai kiamat tidak ada satupun makhluk manusia yang lebih besar daripada dajjal. Artinya besar, maknahu akbaru fitnah, maknahu utawi maknanya akbar. Pengertian dari besar itu akbaru fitnah, akbaru itu lebih besar, fitnatan fitnahnya. Jadi kalau sekarang ada orang yang ahli fitnah, oh berarti itu anaknya dajjal atau adiknya dajjal atau ponaannya ya. Kenapa? Karena dajjal orang yang paling besar fitnahnya. Wa fi sahihil Bukhari lan iku ing dalam kitab Sahih Bukhari an Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma amin annan nabiyya utawi sa'du Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakarah iku menyebutkan sapa nabi ad-dajjalah ing dajjal. Nabi menyebutkan tentang ciri-ciri dajjal. Faqala mongko ngendika sapa nabi innahu sa'tuhuni dajjal sesungguhnya dajjal a'warul aini iku pitek matanya mata satu al yumna yang kanan yang normal yang kiri sedangkan yang kanan itu enggak normal ka'annaha koyok sa'tuni ainun seakan-akan mata itu anbatun itu seperti anggur matanya dajjal seperti anggur tofiyatun kang menonjol wa fihi mahlan iku ing dalem Sahihul Bukhari wa fihi malan iku ing dalam Sahihul Bukhari Sahih Bukhari di atas nama kitab ya an Anas saking Anas radhiyallahu anhu amin qala kok fihi ma bukan fihi ya Sahih Bukhari berarti kalau fihi ma Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim mestinya. Yes. Qala ngendika sapa Nabi qala ngendika sapa Rasulullah sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min nabin ora ono utawi nabi illa wa qad anzar kecuali iku
teman-teman memberi peringatan atau memberi wanti-wanti ummatahu ing umatnya Nabi. Al-a'warah ing wong kang picek, al-kadzab yang banyak dustanya. Setiap nabi memberi peringatan seperti itu. Mulai Nabi Adam, Nabi Saleh, Nabi Daud, Nabi Nuh dan yang lainnya, sampai Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW memberi peringatan kepada umatnya untuk menjauhi, untuk waspada tentang bahayanya Dajjal. Dajjal itu matanya satu, yang kanan, yang kiri normal. Kenapa? Karena al-kadzab yang banyak bohongnya. Ala iling-iling, innahu sa'tuhuni Dajjal iku a'war, iku bermata satu. Wa inna rabbakum lan sa'tuni Tuhan sira kabeh, dan sesungguhnya Tuhanmu iku laisa bi'awar, laisa iku ora ono sapa rob, bi'awara iku kalawan pijak, sedangkan Tuhanmu tidak buta. Maktubun iku den tulis baina ainaihi ing dalem antarane kedua matanya Dajjal tulisan kafirun utawi kafir. Jadi antara kedua matanya Dajjal, yang satu normal yang satu tidak, di tengah-tengah itu ada tulisan kafir. Kalau berarti gambarannya lihat di Google ya, lihat di Google tampil Dajjal terus klik gambar, itu nanti muncul. Itu cuma gambaran saja ya, gambaran saja. Selanjutnya warawa dan meriwayatkan Al-Baghawi sopo Imam Baghawi rahimahullahu taala, amin, bisanadihi kalawan sanadnya Baghawi, an Asma sangkeng Asma binti Yazid putrinya Yazid al-Ansoriyah kang bangsa sahabat Ansor radhiyallahu anha, amin, radhiya mugi-mugi ridho sapa Allah taala anha sangkeng Asma. Annah min akbari fitnatihi ing saktuhune iku sebagian paling besarnya fitnahnya Dajjal. Sesungguhnya itu sebagian dari paling besarnya fitnahnya Dajjal. Annahu sa'tuhu Dajjal ya'ti iku teko sapa Dajjal. Dajjal mendatangi al-A'rabiyah ing orang A'rabi atau Badui. Al-A'rabiyah ing orang A'rabi atau Badui, orang Arab yang ada di desa. Jadi orang Arab yang tinggalnya di desa. Mendatangi A'rabi, fayaquluh mongko ngucap sapa Dajjal. Dajjal berkata, ara'aita in ahyaitu lakah ibilakah alasta ta'lamu anni rabbuk. Ara'aita berilah kabar padaku. Ara'aita itu kalau dalam tafsir atau hadis ai akhbirni, paham ya? Ara'aita itu ai akhbirni, berilah kabar padaku in ahyaitu, lamun ngurip sapa ingsun, lamun saya menghidupkan lakah untukmu, ibilakah ing untamu. Wahai A'rabi, kata Dajjal, jika saya bisa menghidupkan untamu yang sudah mati, alastah ana ta sapa sira, ta'lamu iku weruh sapa sira, apakah kamu tidak tahu anni rabbuk, anni bahwa sesungguhnya saya rabbuka itu Tuhanmu. Saya ulangi lagi, ara'aitah itu kalau dalam tafsir atau hadis terjemahnya ai akhbirni,
Terjemahnya, berilah tahu padaku in ahyaitu, lamun ngurip-ngurip sapa ingsun, lamun saya bisa menghidupkan lakah untukmu ibilakah ing untamu. Wahai Arabi, jika saya bisa menghidupkan untamu yang sudah mati, alasta ta'lamu onotoh tidak tahu sapa sira anni rabbak, bahwa saya itu Tuhanmu. Fayaqul, mongko menjawab sapa Arabi, bala ya. Maka fayatamassaluh, mongko menyamar. Fayatamassaluh, mongko menyamar lahu maring Arabi asyaitonu sapa setan. Setan menyamar nahwa ibilihi ing umpaman ing kaya untai Arabi. Setan berbentuk untanya Arabi yang sudah mati. Paham ya? Bukan berarti Dajjal bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Paham ya? Jadi dalam hadis ini bukan berarti Dajjal itu bisa menghidupkan unta yang sudah mati. Tapi ketika Dajjal mengatakan tadi, akhirnya setan muncul. Setan itu berubah bentuk menjadi untanya Arabi yang sudah mati. Seperti sekarang ya, orang-orang Hindu Buddha itu kadang menyembah batu itu bisa bicara. Nah, batu itu bisa bicara, tapi memang angkar. Kenapa? Karena di dalamnya itu penuh dengan setan dan iblis. Nah, saya tahu langsungnya. Dulu waktu ke Bali, saya itu kan dulu kan sering ke Bali. Jadi ketika mereka mengadakan ritual, kadang memang ada suara. Sama dengan ini. Nah, sebagaimana Nabi Yusuf ya. Jadi di Mesir itu sebelum Islam, pada waktu itu kan menyembah apa ya, semisal patung-patung lah. Tapi namanya itu bukan Hindu Buddha, ada istilahnya. Jadi pada waktu itu warga Mesir termasuk di kerajaan Mesir menyembah patung-patung, menghormat patung-patung, kecuali Nabi Yusuf. Nabi Yusuf langsung menentang bahwa mereka la yanfa wa la yadur, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya. Karena bahasanya patung-patung itu dijaga oleh orang Mesir. Jadi dijaga, dirawat, diberi hiasan dengan tujuan biar biar lancar rezekinya dan yang lainnya. Pada waktu itu sempat ada suaranya patung-patung itu. Nah, itu yang bersuara bukan patung, tapi hakikatnya adalah setan dan iblis. Sama dengan ini, bukan berarti Dajjal yang bisa menghidupkan unta yang mati, enggak. Tapi ketika Dajjal mengatakan ini, akhirnya setan itu berubah bentuk, yang mana bentuknya seperti untanya Arabi yang sudah mati. Ini nahwa ibilihi ing koyok untanya Arabi ka ahsanima, koyok lebih bagusnya perkara takunu kang den temu opo ibil. Takunu yang ditemukan opo ibil, duruan gemuknya sama, wa aqdimahu lan besarnya besarnya juga sama, besar masalah asnimatan, kantong susunya sama. Jadi gemuk untanya sama, terus besar kantong susunya juga sama. Wayati lan mendatangi sapa Dajjal ar-rajula ing wong lanang. Qad mata akhuhu, qad mata kang teman-teman mati, akhuhu sapa saudaranya rajul, wa matah lan mati abuhu lan sapa bapaknya rajul. Juga Dajjal mendatangi orang-orang yang keluarganya meninggal, entah itu saudaranya, istrinya, ayahnya, ibunya dan yang lainnya. Fayaqul, mongko ngucap sapa Dajjal, ara'aitah, sama ya, akhbirni, berilah kabar saya, in ahyaitu, lamun nguripaken sapa ingsun,
jika saya bisa menghidupkan akhauka ing saudaramu wa abakah lan ayahmu. Alasta ta'lam, ana toh tidak tahu sapa sira anni ing satune ingsun rabbuk itu Tuhanmu. Apakah kamu tidak tahu bahwa saya ini Tuhanmu? Fayaqul, mongko ngucap sapa rajul atau menjawab, bala ya. Ya enggak apa-apa Dajjal, coba hidupkan. Nah, makanya di sana namanya wa min fitnatih masihid dajjal. Jadi fitnah itu ada fitnah ketika menjelang kematian, ya. Ketika kita dalam keadaan sakaratul maut ada fitnah. Iblis, setan datang dengan ia tasawwur bi suratil mahbub, dengan berbentuk orang yang kita sayangi, ya. Bisa orang tua kita, istri, keluarga dan seterusnya, membawa segelas air karena pada waktu itu tenggorokan kita sedang kering. Maka taruhannya, apakah kita mengikuti ajakan iblis dengan mengajak bahwa Allah bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan Rasul, bukan Nabi, dengan hadiah segelas air, padahal itu adalah fitnah. Itu bukan air tapi hakikatnya neraka jahanam. Yang lemah imannya mengikuti ajakan iblis, yang kuat imannya tidak mengikuti ajakan iblis. Itu namanya fitnah ketika menjelang kematian. Ada fitnah kubur, ada fitnah dajjal, seperti ini dajjal. Selanjutnya fayatamassaluh, mongko serupa atau menyamar lahu maring rajul as-syaitanu sapa setan, nahwa akhihi ing sama dengan saudaranya, wa abihi dan sama dengan ayahnya.